Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflahal mu'minun. Al-ayat. Hadirin hari Jumat undangan Allah, layak kita memanjatkan puji serta syukur kepada Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini kita masih diberi jatah umur, masih diberi kemampuan, dan masih bisa merasakan bermacam-macam kenikmatan, terutama nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat. Atas dorongan ketiga nikmat itu kita bisa bermuwajahah, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa bertemu wajah, bisa berkumpul lagi di masjid ini untuk mengamalkan sebahagian kewajiban dari Allah, yaitu ibadah sholat Jumat. Adapun yang akan saya sampaikan pada khutbah Jumat kali ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub dalam Quran surat Al-Mu'minun, ayat atau surat yang ke-23. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Yang artinya sesungguhnya beruntung orang-orang yang beriman. Itu arti retoriknya. Hadirin ahli Jumat, ada beberapa riwayat yang berkaitan dengan ayat ini, yaitu ada seseorang yang namanya Ibnu Babanus. Dia bertanya kepada Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha. Di antara pertanyaannya, kaifa kana khuluqin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Ummul Mukminin, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Maka diwalar oleh Siti Aisyah, jawab oleh Siti Aisyah, kana khuluqin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Itu Pak. Jadi akhlak Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Segala perintahnya Rasul amalkan dan segala larangannya Rasulullah tinggalkan. Itu akhlak Rasul, Pak. Makanya diberi gelar oleh Allah manusia yang paling takwa. Sedunia malaya paling takwanya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesuai dengan definisi sesuai dengan para ulama mengatakan bahwa takwa itu mengamalkan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imtisalu awamirihi wa ijtinabu nawahihi. Mengamalkan segala perintah Allah, menjauhi segala apa yang dilarang. Itulah akhlak Rasulullah, Pak. Maksud Al-Qur'an kita juga bisa untuk mengamalkan, tapi kurang mah buka rating kasebara takwa. Para sahabat itu tidak nyampe. Jadi hadirin, itu diantara berkaitan dengan ayat itu. Terakhir dia mengatakan qad aflahal mu'minun,
dalam hadis itu, sesungguhnya beruntung orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, ini ada riwayat bahwa orang-orang yang beriman itu akan dimasukkan ke surga Aden. Di surga Aden itu taman surga, Pak. Jadi kalau naik ke atas, di situ ada surga Firdaus. Makanya ini berkaitan dengan surga Firdaus ayat. Di sini diterangkan hadirin, Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga Aden dengan tangan kekuasaannya, sendiri, memakai batu bata dari intan putih, batu bata yakut merah, dan batu bata jabarjad hijau. Kolesterolnya dari minyak kasturi, batu bata kerikilnya dari mutiara, dan rumputannya dari jafaron. Kemudian Allah berfirman kepada surga Aden itu, berbicaralah kamu. Maka surga Aden mengucapkan, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi keagungan dan kebesaranku, tidak boleh ada seorang bakhil pun bertempat padamu, berdampingan denganku. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman-Nya, dan siapa yang terpelihara dari pemikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang-orang yang beruntung itu diantara di dalam hadis ini orang yang tidak pikir, orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, itu diantaranya orang yang akan masuk ke dalam surga Aden. Jadi surga Aden itu satu taman, kemudian ada tempat tadi gedung-gedungnya yang bisa katakan, dan kalau naik ke atas itu ada surga Firdaus. Hadirin ahli Jumat, kembali kepada ayat tadi, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Ayat ini agar gampang dipahami, gampang dicermati, dihafalkan, dan untuk diamalkan, maka Khotib akan menyampaikannya satu persatu. Jadi kita nanti bisa mengambil ilmu dari ayat ini. Yang pertama, ayat ini diawali dengan qad. Qad itu tauqid, Pak. Kata santri dan ustaznya kalau dia mengajar ini termasuk huruf tauqid. Tauqid itu adalah penegasan, pengukuhan, atau pengangkatan. Kalau ada huruf tauqid ini beda dengan ayat-ayat lainnya, Pak. Qad itu artinya sesungguhnya. Jadi bukan main-main. Allah bukan main-main bahwa bagi orang-orang yang beriman itu dia akan masuk surga. Dan ada ayat lain menerangkan bahwa ada orang yang diangkat oleh Allah kemuliaannya. Di antara surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Nah, ini taukid, Pak. Huruf taukid, inna sesungguhnya akramakum, orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling takwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang bertakwa itu beberapa derajat, sama dengan orang yang berilmu. Pakai sabina, inna akramakum indallahi atqakum. Inna sesungguhnya akramakum, orang yang paling mulia di antara kalian, indallahi di sisi Allah, atqakum adalah orang yang paling takwa. Menurut tauhid. Jadi Allah tidak akan melihat kepangkatan, kedudukan, kekayaan, ketampanan, dan kecantikannya seseorang, tapi yang akan dilihat nanti dia berakhir, yang hatinya penuh dengan keimanan dan ketakwaan. Jadi
takwa itu kan at-taqwa ja'un nafsi fi qayatin ma yuhibbu wa sunyahu takwa. Itu definisi takwa. Takwa itu adalah menjaga diri, menanam diri, hati-hati dari apa yang akan mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang takwa. Kayak nipu, palsu, mau, bohong, zina, judi dan sebagainya tidak akan terjadi dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Kemudian surat Ibrahim, la in syakartum lazidanakum. Nah, dalam tauhid dalam itu adalah ayat ada lam nafi, lam nahi, lam tauhid. Dan di sini sesungguhnya orang yang bersyukur pasti Allah akan memberikan tambahan karunia. Ini bukan main-main. Allah mengatakan kepada orang yang bersyukur itu, Pak. Bersyukur itu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama syukur dengan hati, menyatakan Allah telah memberikan bermacam-macam rezeki yang banyak. Kalau dihitung oleh kita tidak akan terhitung, Pak, rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan terhitung. Kalau kurang nikmat nyicep, Pak, sabar 10 kali saja. Itu nikmat dari Allah pun nyicep. Dan nikmat tua, nikmat pokok, dan nikmat segala nikmat dari Allah. Kemudian syukur dengan yang kedua dengan lisan, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu syukur, Pak. Itu ucapan yang paling afdol. Kita mengucapkan beriji Allah, kemudian kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian syukur yang ketiga, syukur dengan anggota badan, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang utama adalah mendirikan sholat. Itu tanda orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya kalimat qad. Jadi qad itu adalah tauhid, penegasan, pengukuhan atau pengangkatan. Kemudian yang kedua, aflaha. Aflaha ini isim takdir, kata di paraha. Nah, paraha itu yang termasuk tauhid, termasuk huruf-huruf yang diucapkan 2 kali, Pak. Azan itu azan tauhid. Itu sesungguhnya Allah menyuruh azan itu bukan orang lain, Pak, bukan manusia. Itu kalimat dari Allah yang memang Rasul sahabat mimpi. Allah memerintahkan sampai 2 kali ucapan tauhid, Pak. Makanya kalau mendengar adzan, ulah hari-hari hidup, Pak. Hayya 'alas shalah, hayu urang salat, ini ajakan dari Allah, Pak. Di urang dah jom-jom bae ngubah motor, ngubah mobil, aya nyusul, ada itu. Padahal itu ada tauhid yang harus diperhatikan oleh kita, kalimat adzan itu, Pak. Bahkan kalau bisa harus diikuti ada. Hayya 'alal falah. Mari kita menuju kepada kemenangan, kebahagiaan, kenikmatan. Itu al-falah itu banyak sekali. Jadi Allah itu mengajak manusia, bahkan paksa Allah, hamba Allah itu jangan sampai masuk neraka. Ayo berburu sholat, hayya 'alas sholat, hayya 'alas sholat. Itu tauhid. Jadi kita itu dipaksa oleh Allah untuk beribadah agar tidak masuk ke neraka. Jadi nahaja Allah terpaksa hambanya sangkan mendirikan sholat, ulah hari-hari hidup untuk baca Quran. Jadi kalau Islam kan tidak ada paksaan, ya. Masuk Islam tidak ada paksaan, Pak. Juga dipaksa pemerintah maka beliau mana untuk asup di tema. Tetapi kalau sudah masuk tentara, oh ya anak kudu naik lompatan di bihur, timung di kuda patah ke bihur. Kemudian kita menjadi dinasti sukan, kita bukan nasib tentara. Padahal tadi tidak ada paksaan. Kita sudah masuk Islam. Nah sekarang kalau ngajak sholat, kemudian kita tidak mau, ya dipepek terlupa, pasti mendapatkan palu. Dah aja terus asup Islam ayeuna. Maka kudu melaksanakan arkanul Islam, arkanul iman.
Itulah paksaan dari Allah untuk hambanya, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin yang ketiga setelah aflaha itu isim tafdil ya. Yang kedua tadi isim tafdil itu paling afdol, paling utama. Jadi kalau akroma itu karim pakai alif, jadi akroma mamun ya. Kalau kabir besar pakai alif, akbar maha besar itu isim tafdil yang pakai alif. Kemudian yang ketiga qad aflahal mu'minun. Nah, mukmin bisa dikatakan adalah orang yang mukmin itu yang bermanfaat. Al mukminu manfaatun ilma saya tahu nafa'atan. Jadi orang mukmin itu bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, masyarakatnya, tetangganya. Jadi kalau kita bersama-sama dengan orang-orang mukmin, pasti akan bermanfaat, Pak. Jadi mau ajak nipu, mau ajak mabuk, mau ajak judi, Pak. Kalau kita bersama-sama orang ini, wa'in sawar tahu nafa'akah. Dan kalau kita musyawarah dengan orang mukmin, mual tidak akan ada begitu berakhir sehat, Pak. Sini, barero kursi, padahal itu DPR itu menandakan dia itu tidak termasuk orang-orang mukmin. Kalau orang mukmin tidak, segala urusannya itu bermanfaat. Itulah orang mukmin. Hadirin ahli Jumat yang terakhir, ini kesimpulan bahwa orang-orang mukmin itu akan masuk surga Aden. Kemudian kalau ingin masuk ke surga Firdaus, yang pertama qad aflahal mu'minun, yakni sungguh telah beruntung, berbahagia dan memperoleh keberhasilan mereka yang beriman. Bagi mencari ciri khas seperti berikut ini, yaitu alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi khusyuk itu fokus, terutama fokus kita itu sedang sholat, sedang yunaji rabbahu, sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan simpan, urusan pada mulai di mana saja kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Fokus terhadap apa yang kita baca. Yang kedua, kemudian ciri yang kedua adalah waladinahum anil lagwi muridun, waladinahum anil lagwi muridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Itulah diantaranya. Kemudian yang ketiga, waladinahum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Kemudian dan lagi, dan karena orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kemudian orang-orang yang menjaga amanatnya. Dan terakhir orang-orang yang menjaga sholatnya. Itulah yang akan diangkat dari surga Aden, dia akan naik ke surga Firdaus. Maka itulah yang dari 9 itu kita harus sebisa mungkin amalkan. Tinggal buka Bapak di surat Al-Mu'minun, itu syarat-syarat untuk masuk surga Firdaus. Pokoknya itu yang bisa saya sampaikan. Robbana tapi Robbana Bapak Ibu hadirin yang rahmati dan wahab. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.